Semangat pagi anak-anak hebat. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selamat berjumpa di video pembelajaran matematika bersama saya, Ibu Imelda Sembiring, yang pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep permutasi dan kombinasi. Khususnya kelas 11 yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan pada akhir kegiatan pembelajaran, kalian mampu berpikir kreatif dalam memahami konsep permutasi dan kombinasi, dan mampu menyelesaikan persoalan dalam bentuk soal cerita. Konsep permutasi dan kombinasi juga digunakan sebagai materi prasyarat untuk menyelesaikan perhitungan peluang bersyarat dan kejadian yang saling bebas. Pernahkah kamu menemukan persoalan seperti ini di dalam kehidupan sehari-hari? Permasalahan seperti contoh tadi sering kita jumpai. Dan yang menjadi persoalan dalam penyelesaiannya adalah kapan urutan menjadi penting untuk diperhatikan dan kapan urutan tidak penting untuk diperhatikan. Dalam hal inilah kita perlu memahami perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Apa itu permutasi dan kombinasi? Yuk kita mempelajarinya bersama. Permutasi adalah cara penyusunan unsur-unsur yang dapat dibentuk dari n unsur dengan memperhatikan urutan. Untuk memahami kalimat memperhatikan urutan di sini, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Terdapat 3 huruf A, B, C, dan akan diambil 2 huruf secara acak. Berapakah banyak cara untuk menyusun 2 huruf dari ketiga huruf tersebut? Banyak cara yang dapat dilakukan dengan menyusun 2 huruf adalah AB, AC, BC, BA, CA, dan CB. Meskipun unsur penyusun antara AB dan BA itu sama, namun dihitung berbeda, karena dalam hal ini memperhatikan urutan. Jadi, banyaknya cara untuk menyusun 2 huruf dari 3 huruf yang tersedia adalah 6 cara. Bagaimana? Cukup mudah kan memahami konsep permutasi? Bagaimana pula dengan kombinasi? Kombinasi adalah banyaknya cara untuk menyusun semua atau sebagian unsur tanpa memperhatikan urutan. Untuk memahami kalimat tanpa memperhatikan urutan di sini, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Terdapat 3 huruf A, B, C, dan akan diambil 2 huruf secara acak. Berapakah banyak cara untuk mengambil 2 huruf dari ketiga huruf tersebut? Banyak cara yang dapat dilakukan dengan mengambil 2 huruf adalah AB, AC, BC, BA, CA, dan CB. Karena dalam hal ini kita akan mengambil, maka unsur penyusun tidak memperhatikan urutan. Sehingga AB dan BA itu dianggap sama. Oleh karena itu, dihitung 1, karena tidak memperhatikan urutan. Jadi banyaknya cara untuk mengambil 2 huruf dari 3 huruf yang tersedia adalah 3 cara. Bagaimana? Apakah kalian juga sudah memahami konsep kombinasi?
Setelah kita mampu membedakan penggunaan konsep permutasi dan kombinasi, kita akan mempelajari rumus yang dapat kita gunakan dalam melakukan perhitungan permutasi dan kombinasi. Namun, sebelum kita membahas tentang rumusnya, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami tentang faktorial. Apa itu faktorial? Yuk kita mempelajarinya bersama. Faktorial adalah perkalian sederajat bilangan bulat positif terurut hingga 1. Faktorial dinotasikan dengan tanda seru, sehingga kita dapat memperoleh n faktorial sama dengan n dikali n dikurang 1, dikali n dikurang 2, dikali n dikurang 3, demikian seterusnya hingga perkalian 3 dikali 2 dikali 1. Perhatikan contoh faktorial berikut ini. 4 faktorial bisa kita selesaikan dengan mengalihkan 4 dikali 4 dikurang 1, dikali 4 dikurang 2, dikali 4 dikurang 3, sampai dengan perkalian 1. Sehingga dapat kita peroleh 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Contoh berikutnya, 7 faktorial. Kita dapat menyelesaikannya dengan mengalihkan 7 dikali 7 dikurang 1 dikali 7 dikurang 2 sampai perkalian 3 dikali 2 dikali 1. Sehingga memperoleh hasil 5040. Contoh yang berikutnya untuk penjumlahan faktorial. 5 faktorial ditambah 3 faktorial. Dalam hal ini, penjumlahan faktorial tidak sama seperti kalau kita menjumlahkan bilangan biasa. 5 faktorial ditambah 3 faktorial tidak sama dengan 8 faktorial. Sehingga cara penyelesaiannya, kita harus menyelesaikan masing-masing faktorial bilangan tersebut. Sehingga kita memperoleh 5 faktorial 5 dikali 4 dikali 3 hingga perkalian 1 ditambah 3 dikali 2 dikali 1. Sehingga kita dapat memperoleh hasilnya 126. Demikian juga berlaku untuk pengurangan faktorial. Berbeda untuk persoalan 5 ditambah 3 faktorial. Kita langsung dapat menjumlahkan bilangannya. 5 ditambah 3 adalah 8, sehingga dalam perhitungannya kita dapat menentukan nilai faktorialnya 8 faktorial. 8 dikali 8 dikurang 1 dikali 8 dikurang 2 hingga perkalian 3 dikali 2 dikali 1. Sehingga kita dapat memperoleh hasilnya 40.320. Berlaku juga hal yang sama terhadap pengurangan faktorial. 5 faktorial dikurang 3 faktorial. Dalam hal ini, 5 faktorial dikurang 3 faktorial tidak sama dengan 2 faktorial. Untuk penyelesaiannya, kita harus mencari nilai faktorial pada masing-masing bilangan tersebut. 5 faktorial dikurang 3 faktorial, kita peroleh 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikurang 3 dikali 2 dikali 1. Sehingga kita dapat memperoleh hasilnya 120 dikurang 6 sama dengan 114. Berbeda untuk operasi berikut ini. Jika 5 dikurang 3 faktorial, maka kita langsung dapat menyelesaikannya. 5 dikurang 3 faktorial berarti sama dengan 2 faktorial. Sehingga bisa kita peroleh hasilnya 2 dikali 1 sama dengan 2. Contoh berikutnya yaitu pembagian faktorial. 9 faktorial dibagi 5 faktorial.
dapat kita jabarkan dengan 9 dikali 8 dikali 7 sampai dengan perkalian 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sehingga dapat kita peroleh perkalian 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan 3024. Atau dengan cara yang berbeda, kita dapat menyelesaikan pembagian 9 faktorial dibagi 5 faktorial. Kita dapat menjabarkan nilai tertinggi pada faktorial sampai ke nilai terendah faktorial pembaginya. Sehingga dapat kita peroleh 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Sehingga kita dapat memperoleh 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan 3024. Nah, jika kita sudah cukup menguasai perhitungan pada faktorial, kita akan melanjutkan ke rumus permutasi dan jenis-jenis permutasi. Yang pertama adalah permutasi dengan semua unsur berbeda. Dapat dinotasikan dengan PNR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Dengan R kurang dari atau sama dengan N. Dengan PNR adalah permutasi dengan N unsur tersedia, R unsur yang diambil. N adalah banyak unsur tersedia, R adalah banyak unsur yang diambil. Untuk memahami dalam melakukan perhitungan permutasi dengan semua unsur berbeda, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan contoh berikut. 5 buah hadiah berbeda akan diberikan kepada 3 orang juara kelas. Namun, setiap juara kelas hanya akan mendapatkan 1 buah hadiah. Berapakah susunan hadiah yang dapat dibentuk untuk dapat diberikan kepada ketiga juara tersebut? Nah, untuk menyelesaikan persoalan di atas, kita harus membaca soal dengan seksama dan menggunakan logika berpikir kita. Karena persoalannya merupakan susunan juara dan semua hadiah berbeda, maka urutan harus diperhatikan. Maka soal ini merupakan persoalan permutasi dengan semua unsur berbeda. Dengan menggunakan rumus permutasi dengan semua unsur berbeda, maka kita dapat menghitung banyak cara yang dapat dilakukan, yaitu permutasi dari 5 unsur yang tersedia diambil 3 unsur yang tersedia, maka 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Dan kita jabarkan menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60. Jadi, banyaknya cara untuk membagikan hadiah ada sebanyak 60 cara. Jenis permutasi yang berikutnya adalah permutasi siklis. Permutasi siklis adalah banyaknya permutasi N objek yang tersedia yang disusun secara melingkar dan dapat dinotasikan dengan P siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Dengan N adalah unsur yang tersedia. Untuk memahami dalam melakukan perhitungan permutasi siklis, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. 5 orang menempati tempat duduk yang mengelilingi meja bundar. Berapakah banyak susunan yang dapat terjadi? Nah, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita harus kembali membaca soal dengan seksama dan menggunakan logika berpikir kita dengan baik.
Karena persoalannya merupakan susunan tempat duduk yang mengelilingi meja bundar, atau dengan kata lain melingkar, maka soal ini merupakan persoalan permutasi siklis. Dengan menggunakan rumus permutasi siklis, maka kita dapat menghitung banyak cara yang dapat dilakukan, yaitu P siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial, di mana N bernilai 5, sehingga dapat kita peroleh 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. Dan 4 faktorial dapat kita selesaikan dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Jadi, banyaknya cara mereka duduk melingkar di meja bundar adalah 24 cara. Cukup mudah kan memahami jenis permutasi siklis? Permutasi yang berikutnya adalah permutasi dengan unsur yang sama, di mana permutasi ini dapat dinotasikan dengan permutasi N unsur yang tersedia dan diambil R unsur yang pertama sama, kemudian N unsur yang kedua yang sama, sampai sebanyak N unsur yang sama. Sehingga diperoleh N faktorial dibagi R1 faktorial dikali R2 faktorial dikali R3 faktorial dan seterusnya hingga sebanyak unsur yang sama. Dengan R1, R2, dan R3 merupakan unsur yang sama. Untuk lebih mudah memahami permutasi dengan unsur yang sama, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Berapakah banyaknya susunan berbeda yang dapat dibuat dari kata pendidik? Nah, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita harus membaca dengan seksama dan menggunakan logika berpikir kita dengan baik. Karena persoalannya terdapat unsur yang sama, maka soal ini merupakan persoalan permutasi dengan unsur yang sama. Dengan mendaftarkan unsur yang sama, yaitu huruf D ada 2, huruf I ada 2, sehingga dengan menggunakan rumus permutasi unsur yang sama, maka kita dapat menghitung banyak cara yang dapat dilakukan, yaitu permutasi 8 unsur yang tersedia diambil 2,2 sama dengan 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1 sama dengan 1080. Bagaimana anak sekalian? Cukup mudah kan untuk memahami permutasi dengan jenis-jenisnya? Berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan pada kombinasi dan jenis-jenisnya. Kombinasi yang pertama adalah kombinasi dengan unsur berbeda. Banyaknya kombinasi dengan N unsur yang tersedia dan R unsur yang diambil dapat dinotasikan dengan kombinasi N yang tersedia dan R yang diambil sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial dengan R kurang dari atau sama dengan N. Untuk memahami dalam melakukan perhitungan kombinasi dengan semua unsur berbeda, mari kita perhatikan contoh berikut ini. 10 finalis lomba solo song akan dipilih 3 orang untuk bergabung pada tim paduan suara sekolah. Banyaknya cara pemilihan tersebut adalah, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita harus membaca dengan seksama
dan menggunakan logika berpikir kita dengan baik. Karena persoalannya memilih untuk digabungkan, berarti dalam hal ini urutan tidak diperhatikan. Maka soal cerita tersebut merupakan persoalan kombinasi dengan semua unsur berbeda. Maka dapat kita selesaikan dengan melakukan perhitungan sebagai berikut. Kombinasi n unsur tersedia diambil R sama dengan n faktorial dibagi n dikurang R faktorial dikali R faktorial. Dan diperoleh kombinasi 10 yang tersedia diambil 3 unsur yang tersedia. Sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan 10 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 3 faktorial. Untuk penyelesaiannya maka dijabarkan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 720 dibagi 6 sama dengan 120. Jadi banyaknya cara untuk memilih 3 orang dari 10 orang finalis ada sebanyak 120 cara. Cukup mudah kan memahami jenis kombinasi dengan unsur yang berbeda? Jenis kombinasi yang berikutnya adalah kombinasi dengan unsur yang sama. Banyaknya kombinasi dengan N1, N2 unsur yang tersedia, dan R1, R2 unsur yang diambil dapat dinotasikan dengan kombinasi N unsur yang tersedia diambil R unsur yang pertama dikali kombinasi N unsur yang tersedia kedua diambil R unsur yang kedua. Demikian seterusnya sehingga kita memperoleh rumus N1 faktorial dibagi N1 dikurang R1 faktorial dikali R1 faktorial dikali N2 faktorial dibagi N2 dikurang R2 faktorial dikali R2 faktorial dan seterusnya. Untuk memahami dalam melakukan perhitungan kombinasi dengan unsur yang sama, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Suatu kepanitiaan di kegiatan sekolah terdiri atas 3 pria dan 2 wanita. Jika banyaknya siswa yang diusulkan untuk bergabung dalam kepanitiaan tersebut ada 7 pria dan 9 wanita, maka berapa banyak susunan panitia yang dapat dibentuk? Nah, untuk menyelesaikan persoalan di atas, kita harus membaca dengan seksama dan menggunakan logika berpikir kita dengan baik. Karena persoalannya memilih untuk digabungkan, berarti dalam hal ini urutan tidak diperhatikan. Maka soal cerita tersebut merupakan persoalan kombinasi dengan terdapat unsur yang sama, yaitu unsur pria dan unsur wanita. Maka persoalan kombinasi tersebut dapat kita selesaikan dengan melakukan perhitungan mengalihkan kombinasi pria dengan kombinasi wanita. Kombinasi N1 tersedia diambil R1 dikali kombinasi N2 tersedia diambil R2 sama dengan N1 faktorial dibagi N1 dikurang R1 faktorial dikali R1 faktorial dikali N2 faktorial dibagi N2 dikurang R2 faktorial dikali R2 faktorial. Dengan persoalan di atas, kita dapat memperoleh
kombinasi 73 dikali kombinasi 92 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 9 faktorial dibagi 9 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial dikali 9 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 2 kali 1 sama dengan 35 dikali 36 sama dengan 1260. Jadi banyaknya cara untuk memilih 3 orang pria dari 7 orang dan 2 orang wanita dari 9 orang adalah 1260 cara. Bagaimana anak sekalian? Cukup mudah kan untuk memahami kombinasi dengan jenis-jenisnya? Jika dapat kita simpulkan perbedaan antara permutasi dan kombinasi, penggunaannya dalam bentuk soal dapat kita lihat pada tabel berikut. Pada permutasi, urutan tidak diperhatikan. Namun, pada kombinasi, urutan tidak diperhatikan. Contoh-contoh soal pada permutasi biasanya menggunakan kalimat menyusun orang, menyusun nomor telepon, menyusun angka, menyusun warna. Kemudian mengambil ketua tim, menyusun tugas tiap orang, mengambil 2 warna favorit secara berurutan, mengambil pemenang secara berurut berdasarkan juara 1, juara 2, dan juara 3. Pada kombinasi, contoh kalimat yang biasa digunakan adalah memilih tim atau kelompok, memilih baju, memilih mata pelajaran, daftar makanan, dan lain sebagainya. Kemudian, mengambil beberapa anggota dari grup, mengambil 2 warna secara acak, dan mengambil 3 orang dari pemenang. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, coba kalian kerjakan soal cerita yang ada di awal video pembelajaran untuk menguji kemampuan kalian ya. Selamat mencoba dan sampai bertemu di video pembelajaran lainnya. Salam bahagia dan tetap semangat pagi!